Teman-teman Tin, Shalom. Di kali ini kita akan membahas soal mirror-mirror on the wall. Apa yang berkaitan dengan judul ini, seperti judulnya, mirror itu adalah sebuah cermin ya. Jadi kali ini kita mau melihat, kita mau belajar tentang gambaran diri kita. Bagaimana kita itu melihat diri kita yang sebenarnya. Teman-teman, ketika kita ditanya, apakah kamu kenal siapa dirimu? Kamu tahu nggak sih kamu itu siapa? Namamu apa? Namamu siapa? Hobimu apa? Apa yang kamu sukai dan apa yang kamu nggak sukai? Kayaknya gampang ya untuk kita menjawab gitu. Tapi sebenarnya nggak semua dari kita itu kenal ya siapa itu diri kita. Kita punya pandangan yang benar atau enggak tentang diri kita. Bahkan mungkin banyak orang itu tidak mengenal siapa sih sebenarnya dirinya, siapa sih sebenarnya dia, gitu ya. Dan memiliki cara pandang yang salah terhadap dirinya sendiri. Sehingga orang itu tidak mencintai dirinya sendiri, ya. Oke. Nah, ini. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan gambar diri? Kita lihat bahwa si kucing ini pede banget, dia melihat di cermin dan wah, ada si lion gitu ya di situ ya. Dia melihat dirinya sebagai seekor singa, padahal dia adalah seekor kucing. Atau bisa sebaliknya teman-teman, bisa juga uh, seekor singa yang berkaca, yang bercermin, tapi dia melihat bahwa dirinya adalah bukan seekor singa, tapi adalah seekor kucing. Which one are you? Gitu ya. Nah, gambar diri itu apa? Gambar diri itu adalah pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang kita miliki tentang dirinya sendiri. Itu adalah gambar diri, ya. Nah, apakah pandangan ini positif atau negatif? Tentunya berbeda di tiap orang. Apakah kamu adalah si kucing yang melihat dirimu seperti seekor singa, lebih baik dari yang sebenarnya, atau kamu adalah seekor singa yang melihat dirimu sebagai seekor kucing? Kamu melihat dirimu lebih buruk, atau lebih nggak bisa, atau lebih banyak negatifnya dibanding dengan kamu yang sebenarnya. Ya, bagaimana gambar diri ini yang kamu miliki itu beda-beda di tiap orang ya. Dan tentu aja sebenarnya kita harus punya gambar diri yang positif ya. Oke, sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk memperhatikan gambar ini ya. Ini ada dua warna. Kalau ditanya, apa sih yang teman-teman lihat dari gambar ini? Ayo, apa yang pertama kali teman-teman lihat? Ya, aku nggak dengar teman-teman menjawab apa, tapi mungkin ada yang bilang bahwa pertama kali dilihat pada saat gambar ini adalah burung. Buat aku yang paling eye catching adalah gambar burung. Ya, ada juga yang bilang bahwa ranting pohon. Buat aku yang eye catching di gambar ini adalah ranting pohon. Ada juga yang bilang bahwa aku melihat seorang pemanah, ya. Ada yang panahnya kelihatan, ada yang mikir bahwa panahnya itu nggak kelihatan. Atau ada juga yang bilang bahwa aku melihat segambar wajah di sini seperti siluet wajah berwarna kuning. Teman-teman, kalau kita tanya gitu ya, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Masing-masing punya jawaban yang berbeda. Apa yang pertama kali kamu lihat, apa yang menarik buat kamu dari gambar ini? Masing-masing punya jawaban yang beda-beda, nggak sama. Oke, ya, simpen jawabanmu ya, simpen jawabanmu. Oke, kita move ke gambar berikutnya. Oke, teman-teman, apa yang kamu lihat dari gambar ini sekarang? Ada yang bilang mungkin, aku lihat wajah perempuan nih yang lagi menghadap ke kiri. Ada yang bilang, aku lihat gambar kakek-kakek orang tua, ya. Ada mungkin orang tuanya rada kayak badut ya, hidungnya kayak jambu gitu ya, dia lagi ngadep ke sebelah kanan. Oke, nah macam-macam nih, ada dua perspektif. Apa maksud dari gambar ini teman-teman? Maksud dari gambar ini adalah setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, setiap orang punya cara pandang melihat yang berbeda. Jadi bisa jadi ketika teman-teman melihat bahwa oh ini adalah gambar wanita yang menghadap ke kiri, oh ini adalah gambar pria yang menghadap ke kanan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi bagaimana kamu mempersepsi dirimu, bagaimana kamu melihat, cara pandangmu itu menentukan dari bagaimana kamu melihat dirimu sendiri gitu ya. Jadi orang lain bisa bilang bahwa kamu itu kayak kakek-kakek. Dilihat dari sudut pandang sebelah kanan. Sudut pandang sebelah kiri, kamu itu perempuan cantik. Nah, seperti gambar sebelumnya ini, orang bisa bilang bahwa kamu adalah ini adalah gambar burung loh. Ini adalah gambar ranting, ini adalah gambar pemanah, ini adalah gambar
segambar siluet wajah. Teman-teman, banyak hal yang orang lain bisa katakan tentang diri kita, ya. Dan itu mungkin kita miliki. Let's say, kamu adalah orang yang ramah, kamu adalah orang yang pinter main piano, kamu adalah orang yang menyenangkan, kamu orang yang pemarah, kamu tuh orangnya sabar ya, kamu tuh orangnya periang ya, lincah ya, kreatif ya, macam-macam gitu ya. Tapi yang penting adalah teman-teman, bukan kita mendengar apa yang orang bilang tentang kita, tapi kita tahu kebenarannya bahwa kita diciptakan itu segambar dengan Allah. Teman-teman, seringkali pandangan kita ini dirusakkan oleh pengalaman kita di masa lalu. Mungkin kita pernah dibilang bahwa, aduh kamu tuh kok berantakan banget sih, aduh kamu tuh kok orangnya suka marah banget sih, sehingga akhirnya kita melihat bahwa diri kita, iya ya aku ini suka pemarah, iya ya aku ini orangnya nggak sabar, iya ya aku ini kok nggak kreatif ya, kok apa-apa maunya buru-buru ya. Kamu memiliki pandangan itu terhadap dirimu karena kamu melihat, pernah mendengar atau mengalami, mungkin dimarahin orang, ditegur, sehingga kamu mempercayai bahwa dirimu seperti itu. Teman-teman, sebenarnya kita mesti melihat siapa kita dari sudut pandang kacamata orang yang menciptakan kita. Kita mungkin nggak mengenal diri kita sebaik orang yang menciptakan kita. Orang yang menciptakan kita, Tuhan, dia tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, ya. Seperti yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, perhatikan kalimat yang tebal ini ya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Teman-teman, ini menandakan bahwa kita, sebagaimana adanya kamu, aku, dan teman-teman, itu kita gambarnya sama loh sama Tuhan. Ya, dijadikan sama. Dan Tuhan itu adalah sempurna. Supaya kita ini punya kuasa atas semua yang ada di bumi ini. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, nyanya besar, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. So, doesn't matter kamu laki, kamu perempuan. Teman-teman, ingat satu kebenaran ini, bahwa kita diciptakan seturut dengan gambarnya Allah. Dan Allah itu sempurna. So, kita adalah sempurna dengan versinya kita. Ya, jadi be the best version of yourself. Jangan pernah compare dirimu dengan orang lain, karena masing-masing dari kita adalah unik. Ya. Kebenaran yang kedua ada di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Teman-teman, kenapa sih kamu tuh kok begitu berharga di mata dia dan mulia, dan aku, dia, Tuhan mengasihi teman-teman, mengasihi aku. Why? Karena kita diciptakan segambar dengan dia. Dan dia begitu mencintai kita. So, mungkin nggak ada orang yang nggak punya kelemahan. Aku punya kelemahan, teman-teman punya kelemahan, everybody has weakness and strength. Ya, punya kekuatan, punya kelemahan, semuanya satu paket. Tapi paket apapun yang kita punya, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia dan kita dicintai sama Tuhan. Jadi kalau orang yang menciptakan kita begitu mencintai kita karena dia tahu value-nya kita, teman-teman harus melihat dirimu juga adalah seperti itu. Ya, oke, sebentar. Aku punya sesuatu. Mungkin aku harap bisa kelihatan ya. Teman-teman, ini adalah uang kelihatan nggak ya? Uang 100.000 ya, uang 10.000. Tuh, 10, cuma punya 10.000, ngakunya 100.000 gitu ya. Berarti gambar dirinya bagus banget ya. Oke, uang 10.000 ini, uang baru nih ya. Uang baru, uang 10.000, bisa dibuat beli gorengan. Ya, bisa buat beli apa lagi 10.000? Lontong bisa lah ya.
Dengan uang ini, banyak barang yang kita bisa beli, teman-teman. Nah, let's say hidup ini bikin luka sama kita. Hidup ini orang uh, memfitnah kita. Orang tua kita banding-bandingin kita sama saudara kita. Guru kita merasa bahwa teman kita lebih keren dari kita. Teman-temanmu menganggap bahwa kamu tuh nggak sekeren geng yang ada di sekolah. Teman-teman, ini hidupmu. Karena kamu mengalami banyak hal yang tidak kamu sukai. Sehingga hidupmu tuh jadi kayak gini. Kamu jadi lecek, kamu jadi jelek, kamu merasa bahwa kamu nggak berharga. Tapi seandainya uang ini saya jatuhkan di jalanan, di lantai, ada nggak kira-kira yang ngambil? Ada pasti. Ya, nilainya berubah? Enggak. Nilainya tetap sama, 10.000 nilainya. Tetap bisa dipakai, tetap bisa dipakai. Tetap bisa buat beli makanan untuk hidup, bisa. So, teman-teman, apapun yang kamu alami, bagaimanapun kamu melihat bahwa udah jelek banget ya, udah kotor banget ya, tapi ini dia nggak kehilangan harganya uang ini. Sama dengan hidup kita. Apapun yang kita alami, bagaimanapun kita melihat udah leceknya hidup kita, udah kacau banget, udah burem, udah mungkin sobek di ujungnya gitu ya. Kita udah nggak perfect lagi kayak uang baru. Tapi kita tidak kehilangan value dari diri kita itu. Teman-teman, ini yang dimaksud dengan Yesaya 43 ayat 4, bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Entah dosa apa yang pernah kita lakukan, entah bagaimana kotornya kamu punya pikiran, bagaimana perkataanmu itu begitu jelek gitu ya kadang-kadang, teman-teman. Sebagai anak muda seringkali kita melakukan itu, tapi tidak mengurangi value kita di mata Tuhan. Ini yang paling penting. Teman-teman, orang bisa meninggalkan kita. Orang tuamu bisa tidak mengerti kamu. Teman-temanmu bisa pikir kamu nggak keren, kamu nggak cool. They let you down. Cuma satu pribadi yang tetap mencintai kamu dan menganggap bahwa dirimu berharga karena dia tahu ketika dia menciptakan kamu, dia ciptakan kamu begitu sempurna in your way. Oke? Okay? Nah, kita mau lihat lagi. Dari 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Aku mengutip dari 1 Samuel ini adalah cerita tentang waktu Nabi Samuel diminta oleh Allah untuk mengurapi Daud, mencari penggantinya Saul, raja Israel yang sudah mati. Sekarang Israel nggak punya raja. Allah bilang cari dong raja yang baru. Jadi Nabi Samuel itu datang, Nabi Samuel itu pergi ke satu rumah, nama yang punya rumah Isai, ini adalah ayahnya Daud. Dia bilang bahwa aku mau cari raja. Teman-teman, apa yang dipikirkan Samuel sebagai nabi? Sosok raja itu pasti kan keren, pawakannya tinggi, gagah, berotot gitu ya, six pack, otak perutnya tuh kayak tahu Bandung disusun 6 gitu ya, kotak-kotak gitu. Pokoknya keren, ototnya juga keluar semua gitu. Itu yang dipikir. Jadi waktu kakak-kakaknya Daud ini dikeluarin sama papanya Daud, ini loh anakku yang pertama, yang kedua, yang keren-keren. Tuhan bilang sama Samuel, bukan dia yang aku mau. No, jangan pandang paras atau perawakan yang tinggi, jangan pandang apa yang kelihatan, karena aku nggak mau dia, aku tolak dia. Karena bukan apa yang manusia lihat, manusia cuma lihat apa yang kelihatan di matanya, tapi Tuhan lihat hati. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk punya cara pandang yang berbeda. Kalau dunia mengajarkan kita melihat apa yang di depan mata, well, it's true. Tapi ada satu hal yang kita harus lihat di balik itu, seperti Tuhan melihat, itulah value dari seseorang. Lihat orang bukan dari apa yang kelihatan. Kadang-kadang mungkin temenmu ada yang suka marah. Pasti dia punya alasan, dia punya latar belakang kenapa dia menjadi seorang pemarah. Mungkin ada yang pemalu, diam banget, gak bisa ngomong, atau suaranya kecil sekali. Dia punya latar belakang kenapa dia seperti itu. Begitupun dengan diri kita. Ya, jadi
ada latar belakang dengan apa yang tampil dari diri kita. Tapi it's not the true you. The true you is apa yang ada di dalam, yang Allah sudah taruh di dalam dirimu, yaitu hatimu. Itu kamu, nilaimu yang sebenarnya, dan siapa kamu yang sebenarnya. Oke? Jadi, ada 3, aku akan kembali sedikit. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, highlight yang pertama, kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah yang sempurna. Jadi kalau kita serupa dengan Allah, bila Allah sempurna, maka kita adalah sempurna. Ya. Kebenaran yang kedua, Yesaya 43 ayat 4, kita itu berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun leceknya hidup kita kayaknya, jatuhnya, dosanya, jeleknya orang lihat kita, tapi kita berharga di mata Allah, itu tidak mengurangi harga kita, nilai kita di depan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tapi apa yang ada di dalam hati kita, value hidup kita, nilai hidup kita, itu yang sebenarnya dan itu yang harus keluar dari hidup kita, ya. Karena manusia, Allah tidak melihat bagi kita sebagaimana manusia melihat, cuma di depan mata doang. That's why ada pepatah bilang ya, don't judge a book by its cover. Jangan kita hakimi sesuatu dari apa yang kelihatan doang. But you gotta read the book and you know what's inside the book. Apa yang ada di dalamnya. Teman-teman, hargamu, nilaimu adalah apa yang ada di dalam engkau. Temukan value itu, temukan mutiara itu di dalam dirimu. Ya, oke. Teman-teman, ini gambar yang sangat aku suka. Aku punya gambar ini di meja doa, gitu ya, di komputer. Tiap kali aku merasa bahwa I need a hug, aku butuh pelukan, I always see this picture. Aku selalu melihat gambar ini. Jadi ini mengingatkan aku, mengingatkan kita betapa kita itu selalu dicintai, betapa kita itu selalu dikasihi, dan betapa Tuhan itu selalu peluk kita dan jadi rumah gitu ya buat kita ya. Jadi mungkin orang tua kita nggak ngerti kita, teman-teman nggak ngerti kita, saudara kita nggak ngerti kita, tapi ada satu orang yang selalu mengerti kamu, mengerti aku, dan sayang sama kita, yaitu Yesus. Oke, teman-teman, materinya demikian. Ada sedikit sharing yang teman-teman akan boleh sharingkan untuk direfleksikan. Yang pertama adalah bagaimana kamu memandang dirimu. Oke, kamu itu orang yang kayak apa? Jadi kamu boleh cerita. Aku itu orang yang ramah, aku itu orang yang suka olahraga, misalnya apapun yang kamu rasa dan kamu pikirkan tentang dirimu. Gimana sih kamu itu? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, uh, kira-kira ya, tahukah kamu bagaimana Yesus itu melihat kamu? Jadi kalau yang pertama, bagaimana kamu melihat dirimu sendiri? Lalu yang kedua, menurut kamu, gimana sih Yesus itu melihat kamu? Sesuai nggak dengan apa yang tadi kamu pikirkan dan kamu rasa itu? Ya, begitu ya teman-teman ya. Kita mau belajar untuk kita mencintai diri kita dan kita mau belajar untuk melihat diri kita seperti Yesus melihat diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye.